Assalamualaikum, Menteri dan Besti. Selamat sore. Sore hari ini kita ada di Kame Shoes and Apparel, yaitu di kota Yogyakarta. Kame ini dikomandani oleh anak muda, yaitu Mas Kris Mardianto yang expert di bidang cuci sepatu. Anda penasaran? Ayo kita masuk ke dalam, kita bedah bisnis laundry sepatu Mas Kris Mardianto. Let's go! Wih, Paro. Selamat sore, Mas Kris. Sore. Kamu aku. Gimana kabar nih, Mas Kris? Waduh, akhirnya saya sampai juga di Kame dan berjumpa dengan Mas Kris Mardianto, anak muda yang fenomenal dari Jogja yang membuka Kame Shoes and Apparel. Mas Kris, Ya, siap. boleh saya acak-acak dulu laundrynya? Silahkan. Justru saya senang diajak-ajak. Adakan room tour sebentar nanti sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana Mas Kris membangun bisnis laundry sepatu ini. Siap. Oke, teman-teman, Mas Kris sudah boleh. Ayo kita acak-acak laundrynya, kita room tour dulu. Kamu itu seperti apa sih dalamnya? Ini jarang-jarang yang mau dan jarang-jarang yang open. Mas Kris ini semuanya open dan welcome. Ayo Mas Kris, Welcome. silakan. Oke. Jadi dari sana ya Pak, itu Ya. area parkir karyawan. Oke. Ini untuk area parkir customer. Oke. Pastilah harus ada area parkir. Ya, gitu. ada ruangan untuk berbincang-bincang dan sebagainya. Ada, terus ini bagian penerimaan. Oke, bagian Bagian penerimaan. penerimaan, kasir, sini area admin. Nah, Oke. sebelah sini, ini area untuk tempat duduk customer. Situ ada sofa juga. Jadi ada area admin, area customer. Jelas batasnya. Jadi orang mau nunggu lagi ngantri, sendirian dulu sambil bisa handphone main juga bisa HP, Mas Kris ya? ya. Oke. Kemudian kita ke dalam nih Mas. Dalam, Yang nih, dilihatin. ini dulu Pak. Oh, ini dulu. Ini dulu rak sepatu kotor. Ini 1, 2, 3, 4. Yaitu untuk rak sepatu kotor. Yang sini untuk rak tas, biasanya tas, helm taruh sini. Itu khusus sepatu-sepatu kotor, antrian di situ. Itu area untuk sepatu-sepatu kotor. Terus lagi di sini ada rak sepatu bersih. Nah, Ini sepatu bersih Ya. yang sudah siap diserahkan ke customer ya Mas ya? sepatu bersih yang udah dicuci, sudah melewati proses QC mandiri dari teknisi dan Oke. sudah melewati quality control dari admin saya. Jadi Oke, sepatu yang di sini sudah siap diambil. Sudah diambil, nanti ini di packing lagi Mas ya? Berarti ya? Iya, packaging nanti di depan. Di situ langsung dicek dulu. Jadi sebelum diambil itu customer itu kita suruh ngecek sudah sesuai belum dengan keinginannya. Ketika sudah melewati standar sini, di sana dicek sama customer, bener nggak sepatunya, terus kita tunjukkan langsung dan disuruh milih deodoran. Untuk pewanginya nanti suruh pilih, baru masuk packaging SponBond seperti ini Pak packagingnya. Jadi nggak pakai plastik lagi. Selain ramah lingkungan, nah kayak gini, tuh ambil taruh sini, dicek semua sama customernya. Oh, kalau customer sudah oke, langsung masukin SponBond, disuruh pilih untuk pewanginya, deodorannya. Jadi di sini terjadi proses komunikasi antara customer dengan frontline-nya Mas Kris ya? Iya, frontline wajib. Yang nanti masih kurang atau masih mau ditambahin warna, itu terjadi komunikasi di sini Mas Kris? Ya. Masuk komplain juga Komplain semua juga di-handle di sini ya? langsung di-handle di sini. Luar biasa QC. Biar nanti komplainnya nggak sampai rumah, dibuka baru komplain. Nah, biar kalau komplain di sini kita selesaikan langsung. Luar Jadi biasa. keluar dari outlet kita tidak punya masalah lagi, yaitu kan. Luar biasa Mas. Mau Terus, nambah terus, masalah terus. lagi. Ya, Kan ya, nggak ya. boleh. Mau lanjut lagi Pak Rasul? Lanjut, kita Oke. room tour lagi, Room tour biar lagi. lebih detail lagi Mas Kris. Nah, di sini Ini lemarinya apa Mas? Kok putih-putih dan kinclong-kinclong begini apa? ini Mas? lemari kaca untuk nyimpen tas-tas. Biasanya karena tas itu kan bahannya rata-rata yang di sini leather, biar Oke. nggak terlalu kotor juga, nggak kena debu, nggak ada kotoran-kotoran yang masuk Pak. Dan Oke. kelembapannya, humidity-nya terjaga. Oke, Nah. ini kalau di kamera kayak semacam lemari box yang menjaga kelembaban suhu ruangan gitu Mas Kris ya? Ya betul, karena biasanya storage-nya kalau kita taruh di sini ya, kalau di sini kan ada untuk helm, koper juga, itu ada bawah ada koper juga. Ada bahkan orang masukin karpet dan bed cover di sini Mas juga. Padahal kita sebenarnya nggak nerima nih, cuman karena memang itu sudah customer pelanggan tetap kita. Boleh dong Mas, boleh dong Kak, kita masukin di sini soalnya udah trust sama kita kan, makanya ya udah kita terima nggak apa-apa. Oke. Oke itu. Kemudian Lanjut kita, ke sana udah ya tadi rak.
Ini tempat Nah, ini- cuci basahnya dan pelaksanaan pengerjaannya Mas ya? Ya, betul Pak. Di sini adalah proses itu pekerjaan produksi katakanlah. Kalau Oke. untuk laundry itu produksinya di sini. Oke. Jadi kita bikin open kitchen biar customer juga yakin nih benar-benar dicuci di sini, nggak dilempar ke tempat lain atau dikerjakan di tempat lain. Jadi customer juga bisa lihat sepatunya dihandle langsung oleh teknisi kita. Nih tempat produksi. Cuman untuk tempat repaint kita repaint, recoloring, tempat-tempat yang selain nyuci, reparasi kita oper ke outlet yang di Sambisari karena di sana tempatnya lebih tenang. Gitu. Jadi di sini benar-benar hanya untuk cuci aja di sini, cleaning aja. Ini teknisinya sudah dilatih dan ditraining oleh kami tentang sepatu Mas ya? Oh wajib Pak. Jadi Yakin, sebelum mereka Cucinya dapat bagus, seragam segini kayak Ya. gini, sebelum mereka dapat seragam biasanya 1 bulan dulu melewati masa training ya. Oke. Jadi biasanya kita open lowongan kerja untuk kalau di tempat kita kan namanya teknisi sepatu baru itu biasanya yang daftar kan ratusan. Kemarin Ya. cari 5 yang daftar 160 orang Pak. Bayangin itu Pak. Kita Membuka seleksinya. lapangan kerja baru. Ya. Luar biasa di situ. Akhirnya kita ambil, kita seleksi ulang lagi sampai akhirnya nemu yang terbaik yang di sini Pak dari ratusan orang tersebut. Luar Sudah biasa. melewati masa training sebulan baru mereka boleh handle sepatu langsung dari customer begitu. Ini Bisa lengkap banget ini. lengkap. Terus ini di atas ini rak setelah pencucian. Jadi katakanlah setelah dicuci semi kering taruh Ya. situ. Nah, Diangin-anginkan nggak, Mas? diangin-anginkan. Nah, ya sebelum melewati proses QC Pak di situ. Nah, kalau di belakang juga ada itu di belakang sana. Nah, ada lagi Pak Rasul. Ya. Nah, ini ada boneka juga. Boneka Kita dulu nih, Mas, ya? terima ini boneka biasanya jumbo Pak. Kita Ya. bedah dulu. Kita bedah. Biar dari kecil dan sepatnya simpel ya Mas ya. Simple. Dalamnya dikeluarin dulu, jadi Ya. dalamnya nanti baru dijahit lagi dengan masukkan ke sini Mas ya. Ya. Dijahit lagi nggak kelihatan, rapi. Betul. Di sini tempat rak setengah jadi juga Pak. Pengeringan semua proses di sini. Oke. Oke. Ini maksudnya apa sih Mas? Kok ada yang dimumi pakai tisu-tisu gini, dibungkus rapet pakai tisu-tisu? Apa sih? Oh gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ya Ya. secara fungsi sih yang jelas ini kan seperti ini khusus untuk sepatu putih Pak. Jadi Oke. kita itu sebenarnya spesialis sepatu dan terkenal di treatment sepatu putihnya. Makanya Oke. orang itu ke kami rata-rata banyak yang bawa sepatu putih. Oke. Nah, dan rekomendasiin ke teman-temannya karena sepatu putih di sini bisa kita garansi Pak. Langsung Pasti celing dan celing putih like lagi, new, like new. Nah, makanya banyak panjang prosesnya, cuman ini salah satu finishing touch terakhir untuk sepatu putih. Nah, Oke. nah, ini sepatu putih. Makanya kalau lihat di depan tadi banyak sepatu putih karena kita selain spesialis sepatu juga untuk sepatu putih itu salah satu treatment andalan kita. Ya. Luar biasa teman-teman. Langsung dibongkar sama ownernya langsung. Ini ada stroller, baby gears, banyak Pak. Mas Kris, Ya. banyak teman-teman menyepelekan Apar. Mas Kris bisa jelaskan tentang Apar kenapa ada di sini? Oke, jadi dulu tuh saya kerja di perusahaan Pak, karena perusahaan saya udah international company kebetulan. Jadi saya ikutin aja karena ini penting Pak. Walaupun tempat kita nggak ada boiler, nggak ada api-api, tapi semua potensi itu pasti ada Pak. Ya. Intinya kita meminimalisir potensi ya, seandainya terjadi arus pendek, arus pendek atau kebakaran ringan. Sudah ada langsung aparnya Pak. Jadi kadang teman-teman itu memang kadang ya menyepelekan ini, padahal ini penting sekali. Kalau belum kejadian, biasanya orang tidak mau ngopain ini. Yes, Orang tidak mau betul. persiapan. Tapi kalau sudah kejadian, baru mereka sadar, oh betapa pentingnya alat ini. Kecil tapi menentukan. Betul sekali. Ayo Mas Oke. Kris, kita lanjut Lanjut. mengobok-obok kami Shoes and Apparel di Jogja. Oke. Sini Pak. Nah, di Oke, sini. Mas Kris. Nah, ini produk-produk yang kita pakai. Oke, Karena- ini cat ya Mas ya? Cat ya? Ada cat, ada pembersih, sabun, deodoran, semua Pak untuk kelengkapan laundry sepatu. Saya bisa bilang saya yang paling lengkap dan kita develop sendiri produknya. Mantap. Itu baru anak bangsa yang mempunyai visi jauh ke depan. Semua aparel, semua chemicalnya diproduksi oleh Mas Kris sendiri menggunakan riset and development dan semua timnya dilibatkan. Ini yang belum saya temui di tempat lain. Lanjut Mas Kris. Nah, ini kan kita juga untuk melayani pembelian di toko kan Pak, walaupun kita jualan online, Ya. Tokopedia, Shopee, cuman kita juga sediakan toko offline. Biasanya banyak anak-anak muda nih yang pengen datang belajar, udah kalau kamu mau datang belajar langsung ke sini. Tempatnya ada, medianya ada, alatnya ada, pengajarnya juga ada.
Kurang apa lagi coba? Lengkap kan? Lengkap, paket lengkap. Ya paket harus komplit Pak. Jos, Ya, soalnya. seperti Pak Rasul, paket komplit. Ya itu. Oke, Mas Kris, abis ini kita langsung berbincang lebih detail lagi tentang kami dan latar belakangnya Mas Kris. Siap. Boleh Mas, kita Boleh, langsung ayo. ke sebelah, kita langsung berbincang secara detail apa visi dan misi, latar belakangnya apa, dan laundry sepatu ini kedepannya seperti apa. Siap. Ini kan Mas Kris punya review dan juga punya pandangan bisnis selama tahun 2022 untuk nanti direview untuk naik di 2023. Harapannya siap. apa? Lebih lengkap, kita akan berbincang serius dengan Mas Kris di sebelah. Sebelah. Ayo Let's kita go. ke sebelah. Mas Kris, Oke, Pak. kita sudah room tour, sudah muter-muter dan ngobrol-ngobrol dalamnya Kame Shoes and Apparel. Saya pengen bertanya sama Mas Kris, awalnya Mas Kris membuka kami, sejarahnya seperti apa sih Mas Kris? Oh, sejarah ya Pak ya? Iya, Jadi betul, gini Pak. Pak, tahun 2016 nih, Ya. saya waktu itu masih ngantor, masih kerja buruh pabrik lah Ya. di sebuah perusahaan ngurusin limbah, ngurusin bahan kimia. Oh, B3, chemical. limbah B3. Ya, limbah Ya. B3, bahan kimia juga. Waktu itu lagi ngetren-ngetrennya nih, produk-produk dari pembersih sepatu, aparel, dan cuci sepatu. Iseng Oke. lah Pak, Ya. bikin, ikutlah. Siapa tahu peluang, bikin. Diterima sama pasar. Oke. Akhirnya develop produk terus, nambah produk terus, membuka pelatihan Pak. Waktu itu saya belum punya laundry Pak. Hanya membuat pelatihan dan membuat chemicalnya dan aparelnya. Belum punya laundry sepatu seperti ini Mas Kris ya? Belum. Saya tuh 2016 itu masih bikin chemical aja tak jual. Oke. Terus di rebranding, saya jual polos sama orang-orang yang berkecimpung di dunia itu dikasih label. Oke. Nah, setelah itu kenal lah sama teman-teman komunitas karena banyak order dari teman-teman komunitas. Ya. Diundanglah tahun 2018 ya mungkin saya ke Jakarta. Oke. Jadi sebelum diundang itu wah, mikir nih, resign nggak, resign nggak, resign nggak, resign nggak. Masih Akhirnya- masih polygamy job, kerja dan juga buka usaha sendiri di rumah. Ya, jadi kerja sambil buka usaha, akhirnya mantep, resign. Gitu. Resign terus ngisi kelas di beberapa tempat, beberapa kota. Itu terus setelah itu pulang bikin laundry. Jadi saya berpikir gini Pak, saya jual produk, saya jual pelatihan, buka pelatihan, dan saya punya laundry. Karena apa? Karena yang namanya ngajarin orang itu paling nggak kita harus terbukti dulu dong. Oke. Nah. Berarti Mas Kris mempunyai pikiran skill gue, chemical gue harus dibuktikan. Ada bentuknya ini loh. Laundry kami yang ordernya rame seperti ini, banyak sepatunya yang masuk dan itu terbukti. Nah, Lanjut Mas Kris. lanjut 2018 nih bikin outlet ini. Yang pertama berarti ini Mas? Ya, Oh, sebelumnya itu pertama. punya outlet kecil Pak di dekat Oke. rumah itu cuman buat temen yang datang mau belanja chemical, kita sambil ajarin dikit-dikit lah, sambil Oke. ajarin dikit-dikit. Akhirnya wah nggak enak, tamu makin lama makin banyak, ya udah bikin sekalian di sini. Nih yang ini. Nanti coba tak kasih foto-foto lama deh. Wah, Nah, itu foto-foto perjuangan. foto-foto perjuangan. Foto-foto Mas Kris menjadi poligami job antara jadi karyawan pabrik dan juga membuka usaha kecil-kecilan membuat chemical kami di rumah Mas Kris ya. Ya, itu. Kemudian seiring waktu sekarang berapa jumlah outletnya kami Mas? Outlet kami ya. Jadi di Jogja itu 4 outlet. Di Jogja 4 outlet. 4 outlet ini semoga Desember tahun ini. Nah, awal kalau nggak pertengahan Desember kita opening di Jakarta. Amin. Jakarta Timur. Kita udah Semoga prepare. terwujud dan semoga opening dan langsung rame dan langsung booming. Amin. Dan ngomset Mas Kris. Omset yang jelas harus ngomset dulu Pak. Harus ngomset dulu ya. Iya itu tadi ya. Jadi rencana 5 Pak, 4 di Jogja, 1 di Jakarta untuk tahun ini. Untuk tahun ke depan sih pengennya juga buka lagi Pak. Yang Luar jelas. biasa. Dari seorang pekerja pabrik membuka usaha, membuka peluang usaha. Mas Kris, dengan 4 mau 5 cabang ini berapa total karyawannya Mas Kris? Karyawan saya kurang hafal Pak jumlah karyawan, tapi kisaran antara 20-an lah Pak. Soalnya kan usaha saya nggak cuman di laundry aja, ada yang bagian produksi di produk, ada untuk orang konten, ada orang non teknis yang ngurusi keuangan, ya macam-macam Pak. Kita kebetulan ada usaha jahit juga itu, jadi kisaran 20-an lah Pak, masih kecil-kecil lah Pak, UMKM. Luar biasa. Mas Kris itu mewakili tipikal orang Jogja yang kreatif. Orang yang tidak hanya berhenti di satu bidang, tapi akan naik terus, memperbaiki sampai mendapatkan performa terbaik.
Hari ini kita belajar sama Mas Kris Mardianto. Mas Kris, apa harapan Mas Kris untuk review bisnis laundry sepatu di 2023? 2023. Ya, Jadi, trennya kemana dan trennya. baiknya kemana, Mas Kris? Oh, jadi untuk visi kita Ya. visi kita itu tetap menjadi Center of Excellence di bidang edukasi, Ya. edukasi di bidang laundry sepatu khususnya, Oke. dan laundry pada umumnya, gitu Pak. Jadi kita pengen jadi Center of Excellence untuk penyedia kebutuhan layanan, baik produk, baik jasa, atau mentoring dan pendampingan untuk teman-teman yang pengen usaha di bidang laundry sepatu dan aparel, gitu Pak, visinya. Oke, misinya Mas Kris? Nah, misinya tuh Bapak. Nah, ini kan Percaya dulu, kita Mas Kris, biar ada teman-teman tahu, Pak. kita harus kebetulan punya misi. visi misi tertulis di sini, jadi nempel di dada terus Pak. Karena ya itu tadi Pak, karena ya namanya visi misi itu bagi saya itu pedoman Pak. Ya. Ketika seseorang tidak punya visi, bahkan tidak punya misi, itu saya anggap itu cuma main-main. Kalau Oke. saya serius di sini, makanya sampai kita bikin visi dan misi. Bolehlah usaha laundry kecil-kecilan, tapi tujuan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut ya harus dituangkan dalam setiap insan karyawan Pak. Luar Maupun owner biasa. sendiri, itu. Ini ownernya memberikan ruh, memberikan sesuatu nilai-nilai yang ditanamkan ke seluruh karyawannya. Teman-teman, jangan lupakan visi dan misi. Ya. Nah, kalau visi kami ya lengkapnya ya, menjadi Center of Excellence, edukasi, produk, dan layanan perawatan sepatu dan aparel di Indonesia. Ya. Itu visi, tujuan ya Pak ya. Ya. Ya, untuk 2023 kita tujuannya di situ. Sedangkan misinya, ya visi kan tujuan. Kalau misi kan bagaimana sih kita mencapai tujuan Betul, tersebut. betul. Jadi misinya itu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif atau berkualitas. Sumber daya untuk laundry. Siapa tahu saya pengen besok jadi penyedia tenaga cuci sepatu buat teman-teman laundry kan? Boleh Luar dong biasa, Pak. harus. Nggak Itu usah mestinya- didik, nggak usah mestinya didik, terbuka. nggak usah didik repot-repot. Kau butuh tenaga, Tinggal kontak pesen kita. aja. Nah, Lanjut Mas Kris. dua, melakukan riset dan pengembangan dalam setiap produk maupun layanan. Jadi bukan hanya produk Pak yang kita kembangkan, layanan juga kita kembangkan. Ya, kadang dulu fokus di produk, cuman nggak punya laundry, akhirnya punya laundry layanan. Jadi produk jalan, layanan jalan, biar bisa berkembang Pak. Gitu, pengennya Pak. Harus sama seperti itu. Jadi apa yang Mas Kris lakukan, konsepnya adalah satu core bisnis laundry sepatu harus beranak minimal 7 perusahaan di bawahnya. Wah, ini masukan yang sangat cakep bagi saya, masukan yang sangat penting bagi kita juga ini. Berarti ini pesan dari Pak Rasul untuk saya khususnya. Nyindir atau Enggak, Mas. nyindir atau gimana ini? Jadi Nyindir Mas Kris atau pengusaha, saya juga pengusaha, saya hanya sharing session. Kebetulan mungkin saya sudah menjalani itu, menciptakan 8 perusahaan dari sebuah core bisnis laundry. 8 perusahaan, Pak. 8 perusahaan. Saya satu aja belum Ya, tercipta, Pak. nanti arahnya harus ke sana, Mas. Boleh lah. Sekarang 2022 masih seperti ini. Ya. Kita lihat 2 tahun ke depan sudah kemana Mas Kris? Sudah sehebat apa Mas Kris? Sudah sebesar apa Mas Kris? Semuanya harus dipacu, direncanakan, dibuat pelaksanaannya. Boleh ya nanti dikasih masukan-masukan ya, Pak. Tapi di belakang layar aja. Boleh Mas Kris. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Nah, yang Kemudian lanjut, Mas paling penting misi kita untuk mencapai visi tersebut adalah memberikan pelayanan dalam bentuk edukasi, Pak. Oke. Jadi core bisnis utama dari kami adalah edukasi pengusaha laundry sepatu. Mulia tentunya. Jadi Mas Kris ini sudah levelnya berbagi ilmu. Sharing session berbagi ilmu. Tadi saya lihat ada orang dari Palopo. Ya, Saya tanya udah 1 bulan di sini belajar bikin konten, belajar nyuci sepatu. Itu ditampung di sini Mas Kris. oh ditampung, Pak. Free dan layaknya sebuah kemitraan gitu ya. Ya, sebenarnya nggak free juga, ada berbayarnya juga. Ya lanjut. Kenapa? Kalau free ya nanti penuh, Pak, rumah saya. Ada berbayarnya juga. Cuman karena sudah kenal lama, sudah kenal sejak 2018 dan ya udah seperti kita anggap temen, udah kayak keluarga Udah, lah, betul. tiap hari kontak-kontakan. Makanya ya udah sini. Bahkan kemarin ke Medan saya seminggu tak ajak, Pak. Oh, luar biasa. Oke Mas Kris. Ya, siap. Yang paling terakhir, Mm-mm. apa kiat-kiat Mas Kris mempertahankan karyawan agar betah kerja di kami?
satu untuk karyawan ya Pak. Ya. Kalau untuk karyawan sendiri satu yang penting diberikan kontrak kerja. Jadi kontrak kerjanya harus jelas. Nah, kontrak kerjanya jelas. Ada juga fakta integritas Mas Kris ya. Ya, fakta integritas seperti itulah Pak. Seperti Saya itu. nyebutnya gimana ya? Soalnya kan saya masih UMKM nih Pak. Jadi istilah-istilah seperti itu tuh jarang kita keluarkan. Yang penting dilakukan saja. Ya. Nanti Mas Kris berhenti menyebut dirinya UMKM. Ya, siap. Karena dari situlah mental kita akan mereview dan kembali mewujudkan. UKM itu apa sih katanya? Usaha kecil miliaran. Oh gitu. Berarti saya harus usaha kecil tapi omsetnya miliaran Mas. Harus seperti itu. Oke Mas Kris. Yang terakhir. Ya. Apa yang Mas Kris ingin sampaikan ke teman-teman yang menjalani bisnis laundry sepatu di Indonesia? Oh, masalah untuk laundry sepatu di Indonesia ya. Apa yang mau sampaikan? Yang Mas tak Kris mau harus... tak sampaikan sih bisnis boleh bisnis tapi harus ada edukasi. Oke. Edukasi baik ke pelanggan, baik ke karyawan atau tim. Saya nyebutnya tim saya ya. Harus ada ke customer, ke tim maupun ke rekan sesama pengusaha laundry sepatu dan laundry pada umumnya Pak. Jadi harus perbanyak teman. Jangan tertutup, perbanyak teman, perbanyak silaturahmi, sharing sana sini. Biar apa Pak? Kita katakanlah ya, ketika saya dulu masih nggak mau keluar dari Jogja, masih di Jogja terus-terusan itu kayaknya saya itu kayak kata dalam tempurung benang. Jadi masih wawasan RT Pak. Kalau cuman kumpul-kumpul itu ketika saya ke kota ini, ke kota sana, ketemu orang sini, ketemu orang dari kota ini, ketemu ya misalnya seperti Pak Rasul sendiri yang usahanya sudah wow. Jadi mindset saya itu semakin terbuka. Wawasannya wis ora wawasan RT meneh Pak. Ya katakanlah saiki wawasannya wawasan desa lah. Naik kelas itu. Saya doakan Mas Kris jadi the great leader. The great leader is make new leader, not make follower. Artinya apa Pak itu Pak? Bisa dijelaskan? Pemimpin yang besar Ya. itu menciptakan pemimpin berikutnya. Oke. Bukan hanya menciptakan pengikut, Oke. tapi menciptakan leader-leader baru untuk Mas Kris taruh di tempat baru dan jaringan baru. Siap. Gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu Mas Kris. Pesan-pesan untuk kami apa Pak? Nih, masa nggak ada pesan-pesan untuk saya? Gimana kesannya? Kalau ditodong pesannya tentang apa? kesan, saya akan ngomong. Kami ini tempatnya bersih, cozy, tapi harganya oke banget. Nggak mahal, nggak murah juga ya Nggak mahal, nggak murah, pas. Jadi ini perlu dicontoh sama teman-teman dalam membuat laundry sepatu. Surveinya harus lengkap, positioningnya harus jelas, targetnya juga harus jelas. Itu yang kadang-kadang teman-teman gagal merefleksikan di usaha laundry sepatunya Mas Kris. Berarti Pak Rasul sudah nganggap kami ini tepat ya Pak ya? Tempatnya tepat, harganya tepat. Ya tadi saya lihat tempatnya Konsepnya sebenarnya tepat di tikungan juga. nih Mas. Tempatnya di tikungan, tapi Mas Kris bisa mengintersepsi dengan tempat yang di tikungan bisa rame dan bisa dikenal orang, bahkan bisa dilihat orang bahwa kami ini adalah tempat cuci sepatu yang recommended di Yogyakarta. Weh. Saya juga tadi lihat beberapa resellernya Mas Kris belanja chemical juga langsung dari sini. Oke Mas Kris, terima kasih banyak sudah diterima, sudah boleh room tour, sudah boleh ngobok-ngobok, dan sudah boleh wawancara eksklusif di Kamesus and Apparel. Next saya gantian ke Jakarta boleh Pak? Monggo Pak Rasul. silakan. Oke teman-teman, tuntas sudah bedah bisnis laundry kita kali ini di Kamesus and Apparel di Yogyakarta. Terus belajar agar terus dapat banyak ilmu. Terus action agar terus dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!